Dan kalau kita mau mencari dosen dari luar, sulit juga. Ternyata di Unhas ini banyak kita punya dosen-dosen yang alumni dari Lemhanas. Ya mohon maaf karena saya dokter, ya mohon maaf saya dokter mata ya. Tetapi kan repotlah saya ini sebagai dokter mata kalau saya hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang mata. Kalau kita mengatakan kepala sekolah itu adalah manajer misalnya, tapi apa dia tahu enggak kira-kira standarisasi manajemen. Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menyapa Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, Universitas Hasanuddin merencanakan untuk membentuk beberapa program studi baru, diantaranya ada program Magister Studi Ketahanan Nasional, ada program Magister Manajemen Pendidikan, dan program S3 untuk transportasi, dan rencananya akan dibuka tahun ini, tahun 2025. Nah, dalam episode Unhas Speak Up kali ini kita akan membahas program-program studi tersebut seperti apa, alasan dibentuknya, hingga kesiapannya hari ini. Nah, untuk itu telah bergabung bersama kami di studio utama Unhas TV, ada Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, ada Bapak Profesor Dr. Budu, PhD spesialis mata, konsultan Master Medical Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah. Baik ya, Prof? Baik. Okay. Sekalipun hujan iya, keras betul. dan deras. Nah, pertama-tama pemirsa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Budu telah memenuhi undangan kami, mengingat sebenarnya podcast ini sudah beberapa kali di reschedule ya, mengingat juga jadwalnya Prof yang begitu sibuk sebagai Dekan Sekolah Pasca Sarjana, sebagai dokter mata, dan juga sebagai ketua dari Perdami. Namun setelah beberapa kali di reschedule, akhirnya kita menemukan waktu yang cocok untuk membincangkan program-program studi baru yang akan diadakan oleh Universitas Hasanuddin. Nah, tapi sebelum kita berbicara mengenai program studi baru seperti Ketahanan Nasional, Manajemen Pendidikan, dan S3 untuk transportasi ya, Prof, kita berbicara dulu nih yang baru-baru dibentuk nih, ada program kriminologi. S2 Magister Kriminologi. Nah, sebenarnya alasan dibentuk kriminologi di Universitas Hasanuddin itu seperti apa sih, Prof? Ya. Jadi pertama saya tentu mengucapkan rasa terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Iya. Selaku manajemen di Sekolah Pasca Sarjana. Memang beberapa waktu terakhir ini saya dengan para pimpinan di Sekolah Pasca memang mencari satu ajang lah begitu, untuk bisa mensosialisasikan ini ke masyarakat luas. Ya, memang kelihatannya kita sibuk. Saya bukan cuma saya sibuk, Unhas TV juga sibuk. Jadi akhirnya hari ini bisalah kita ketemu. Sebelum itu ya Mbak, ya kan sebenarnya Unhas ini memang disiapkan ya menjadi sebuah institusi yang bisa menjadi tempat untuk pengembangan sumber daya insani. Ya, kan itulah esensi pokok dari sebuah institusi pendidikan. Iya. Bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya untuk bisa kemudian termanfaatkan oleh lingkungan sekitar maupun bangsa kita ini. Iya. Akhirnya kami di Sekolah Pasca Sarjana atas dukungan segala pihak melihat ada beberapa peluang-peluang yang sesungguhnya sumber daya tersebut bisa dikembangkan, termasuk sumber daya di bidang pengembangan magister kriminologi. Iya. Nah, jadi waktu itu kan begini sesungguhnya, ilmu ini kan tidak statis, ya kan? Dia bisa berkembang lebar ke samping, kemudian bisa juga berkembang sangat mendalam, dan bisa juga berkembang menjadi lebih tinggi
Itulah sebabnya kemudian program pendidikan itu dibuat strata. Nah, kami di Pasca Sarjana melihat bahwa ilmu tentang masalah-masalah kriminologi ini begitu sangat komprehensif ya. Karena sarjana-sarjana kita yang terkait dengan kriminologi bukan saja sarjana hukum. Iya. Tapi sarjana-sarjana lain kan terkait juga sama dengan sarjana Sosiologi, dari sosiologi, kedokteran. kemudian psikologi, kedokteran, dan ilmu-ilmu antropologi dan seterusnya itu berhubungan dengan kriminologi. Sehingga waktu itu kita melihat kepentingan dari S2 kriminologi ini sangat esensi. Sehingga mana lagi kemudian di hadapan kita ini kita sudah melihat beberapa segmen-segmen yang perlu sumber daya yang terkait kriminologi itu sangatlah pentingnya. Sehingga itu pertimbangan kedua. Pertimbangan ketiga, setelah kita mengadakan jajak pendapat lah ceritanya ya, dengan yang kita anggap terkait dengan ilmu ini, itu ternyata pangsa pasarnya itu cukup tinggi. Nah, sehingga kita buka. Tapi sebelumnya itu kita melakukan semacam studi tiru lah begitu ya, benchmarking ke beberapa pusat-pusat pendidikan kriminologi seperti di Universitas Indonesia di Jakarta. Kita ya itu didampingi oleh kami punya wakil dekan bidang kerjasama dan kebetulan beliau adalah profesor di bidang hukum pidana, Prof. Dr. Amir Ilyas, sarjana hukum MH itu yang selalu membantu. Dan awalnya itu kita berpikir mungkin nanti akan diikuti ini adalah para partner-partner kita di kejaksaan, di kepolisian. Tapi ternyata setelah kita buka, itu ternyata pangsa-pasarnya bukan hanya 2 segmen ilmu itu. Betul. Dan ada di antara mereka juga yang dokter. Nah, jadi itulah alasannya bahwa kenapa kami di Pasca Sarjana itu membuka S2 kriminologi ini, karena begitu saat ini pengetahuan sumber daya kita itu harus semakin diperlengkapi dengan talent yang lebih bagus di bidang kriminologi. Ya, dibukalah. Kemudian pangsa pasarnya, kemudian kita tahu itu cukup luas. Dan alhamdulillah selama 2 kali kita melakukan penerimaan mahasiswa selalu full. Untuk kriminologi ya. Peminatnya cukup banyak dan kami sangat mengapresiasi kerja tim, karena tim yang kita buat itu bukan hanya tim dari Pasca Sarjana, tapi kita libatkan juga dari teman-teman yang terkait dengan bidangnya. Jadi dari Fakultas Ilmu Fisipol, Fakultas Ilmu Budaya, dari Fakultas Kedokteran, dari Forensik Medicine, itu membantu. Ya, apatah lagi teman-teman di Fakultas Hukum, karena memang disitulah menurut secara harfiahnya itu core-nya di situ kan. Nah, kita buatlah. Nah, seperti itu. Jadi memang berdasarkan melihat dengan apa yang terjadi di lapangan dan kebutuhan, kemudian terbentuklah program magister untuk kriminologi ini ya, Pak. Jadi semua program studi baru yang kami buat itu dilengkapi dengan studi kelayakan. Ya, studi kelayakannya kita buat oleh teman-teman yang memiliki insight di situ. Kita buat, kemudian sesudah itu kita serahkan ke internal gugus penjaminan mutu dan reputasi di Sekolah Pasca. Sesudah itu kita perhadapkan di rapat senat Sekolah Pasca. Kemudian sudah itu ya kita serahkan ke tingkat universitas melewati review yang begitu berlapis-lapis dan ketat. Dan alhamdulillah secara sistem dan prosedural, bahkan studi kelayakannya ini diterima dengan sangat positif oleh bukan oleh pasar saja, tapi oleh manajemen yang ada di internal Pasca sampai ke pimpinan universitas.
Oke, jadi memang ada proses panjang ya Prof dalam ada. pembentukan suatu program studi, dan tadi sempat di-mention ada studi kelayakan. Nah, Ada. ini kan untuk kriminologi ketiga ya Prof di Indonesia, Ya, untuk di UNHAS. betul. Setelah di Universitas Indonesia Indonesia. Jakarta dan di Riau Ya, Prof. betul. Ini kemudian apa yang membedakan studi kriminologi yang ada di UNHAS dengan dua tempat tadi? Sesungguhnya kita itu studi kriminologinya sedikit agak lebih spesifik, karena kita spesifiknya itu bukan sempit ya. Oke. Spesifiknya itu kita lebih membuka diri terhadap hal-hal yang terkait kriminologi yang bukan hanya pada fokus pada bidang hukum, tapi kriminologi yang terkait dengan ilmu-ilmu tadi itu ya, ditinjau dari sosiologi, ditinjau dari antropologi, ditinjau dari forensik mediko-legal dan seterusnya. Jadi di situ spesifikasinya kita. Nah, tetapi karena memang ini sebelumnya kita studi banding lah ceritanya, studi tiru di yang sudah ada, kami ke UI, tim ke UI, ya kita lihat apa segmennya di sana, apa juga segmennya kita. Ternyata kita kan sekarang ini dalam hal membuka kerjasama, bukan lagi kompetitif ya. Iya. Kita kolaboratif. Kalau bisa kita saling mendukung satu sama lain. Bahkan kalau bisa ya saling tukar menukar. Bahkan waktu itu teman-teman mengatakan ya apa yang ada di UI misalnya kita juga buat seperti di UNHAS, tapi ada spesifikasi supaya ada pembanding, dan pembandingnya ini bukan untuk menjadi ajang berkompetisi, tapi ajang saling berkolaborasi satu sama lain, saling mengisi lah begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang memang zamannya mengedepankan kolaborasi ya Prof? Mengedepankan kolaborasi. Oke. Tidak ada sekarang istilah kompetitif, karena kompetitif itu adalah pandangan masyarakat saja ya. Otomatis ada kompetisi, tetapi itu bukan tujuan, karena kalau kita mau melakukan sesuatu dengan slogan kompetisi, kita cenderung saling meninggalkan, tanda kutip, jangan sampai saling siku menyiku begitu kan? Betul. Ya, tidak ada ya abadi. Dan kalau kita akan kompetisi, otomatis suatu saat ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau kita kolaborasi, pasti akan sama-sama maju. Oke, jadi memang saatnya untuk mengedepankan kolaborasi ya Prof? Oke, tadi di-mention bahwa memang program studi magister untuk kriminologi Universitas Hasanuddin itu ruang lingkupnya lumayan luas ya Prof. Tadi disinggung bukan hanya terkait soal hukum, tapi juga ada sosiologi, ada antropologi, komunikasi. Iya betul. Kemudian ada sosiologi, kedokteran forensik juga ya Prof? Betul. Oke, dan tadi sudah dibuka 2 kali untuk penerimaan mahasiswa. Itu kuotanya 1 kali pembukaan berapa Prof? Kalau di UNHAS sendiri? Ya sebenarnya secara aturan ya sampai 40. Ya, tetapi pada saat penerimaan pertama kan kita tidak bisa langsung mengisi botol sampai penuh beriak-riak begitu ya. Kita harus mengantar prodi ini menjadi terpola dulu, terstruktur rapi, kemudian kita membuka seluas-luasnya. Nah, tapi kemarin itu pendaftarnya cukup lumayan, dan kalau saya bandingkan dengan prodi-prodi yang sebelumnya, ini masuk dalam daftar 3 prodi dengan jumlah peminat yang besar yang kita terima. Kriminologi ya? Kriminologi. Oke, nah selanjutnya nih Prof, kita bicara terkait kalau untuk kriminologi sendiri kan sudah dibentuk tahun lalu ya Prof, tahun 2024. 2024. Oke, 2024. Nah, sekarang sudah 2 kali kita menerima mahasiswa. 2 kali untuk tahun 2024 ya Prof? 2024 dan ini 2025 ini kan ada penerimaan. Iya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai program studi yang sudah menuju akan dibentuk nih Prof, yaitu program studi ketahanan nasional. Nah, mengingat juga ini adalah isu yang penting untuk kita bahas. Kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi alasan utama Universitas Hasanuddin membuka program studi ketahanan nasional, dan mengingat ini yang pertama ya Prof di luar Pulau Jawa. Iya, betul. Oke, kita akan menjadi satu-satunya universitas di luar Pulau Jawa yang akan memiliki program studi ketahanan nasional. Iya. Alasan dibentuknya Prof? Ya, jadi sama dengan kriminologi ya. Iya.
Unhas ini selalu melihat bahwa di mana ada peluang dan di mana ada segmen yang harus kita selesaikan, di situ kita hadir, ya. Iya. Dan ketahanan nasional yang kita buat dalam bentuk pendidikan magister ini itu sesungguhnya jangan juga dikonotasikan dengan pendidikan yang sifatnya militer begitu, ya. Oke. Ya, karena S2 ketahanan nasional yang kita buat ini adalah menyangkut tentang tahu enggak ketahanan ekonomi, ada kan? Iya. Ya. Ada Politik, ada sosial. ketahanan politik, ketahanan ideologi, Betul. ya, dan ketahanan tentang kebumian, bencana dan seterusnya. Nah, supaya segmennya juga jangan terlalu sempit. Jadi Iya. bukalah S2 ketahanan nasional. Kenapa kita buatkan? Coba lihat ini dalam kehidupan hari-hari kita, semua segmen di era yang sangat global ini itu perlu platform daya tahan, ya. Iya. Kemudian perlu platform pengembangan yang lebih jauh, lebih tajam dan lebih fleksibel dengan perkembangan global, termasuk ya ketahanan pangan. Iya, betul. Ya, ketahanan pangan termasuk yang tadi yang saya sebut dan seterusnya. Oke, jadi memang untuk program studi ketahanan nasional di Universitas Hasanuddin ini pemirsa jangan dipersempit bahwa kita hanya akan belajar soal militer, ya, Prof. Betul. Karena memang tadi ada yang disebut dengan ketahanan nasional itu ada beberapa aspek seperti ketahanan betul. ideologi, ketahanan sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Kemudian ini kan yang kedua ya, Prof. Kalau misalnya nanti sudah terbentuk yang akan menjadi yang kedua ya di Indonesia setelah UGM. Program studi. Ketahanan nasional. Ya di UI juga. Oh iya, berarti UI. yang Tetapi ada satu pendidikan ketahanan itu saya juga dan teman-teman itu melakukan dialog dan fokus group discussing itu dengan Universitas Pertahanan. Oke. Saya ke sana, tapi di sana betul-betul berbicara tentang pertahanan. Universitas Pertahanan Ya kan masalah pertahanan di bidang kelautan, Iya. pertahanan di bidang udara, pertahanan di bidang darat, Iya. dan seterusnya di sana. Dan di sana sangat spesifik. Kita tidak ke arah situ, tetapi kita melihat bahwa kita melengkapi hal-hal yang spesifik itu dengan membuat program magister ini itu lebih agak global dan mayor sifatnya untuk semua segmen begitu. Betul. Ya, nah seperti itu. Jadi memang luas ya cakupan aspeknya untuk ketahanan Iya. nasional di Unhas ya, Prof. Iya. Oke, kemudian apa sih sebenarnya tantangan dalam membentuk program studi ini, Prof? Mengingat ini yang pertama untuk di bagian Indonesia Timur sendiri. Secara global saja yang semua prodi baru ya, Iya. bukan hanya S2 ketahanan nasional. Yang paling bukan berat, tetapi yang membuat kita lebih ekstra energi untuk mempersiapkan itu adalah tersedianya sumber daya dosen home base. Home base. Oke. Ya, home base. Dosen yang betul-betul menjadi penanggung jawab langsung. Karena satu program studi baru itu harus paling sedikit 5 sumber daya dosen home base-nya. Minimal ya, Prof. Minimal 5. 5. Di Unhas kan hampir semua dosen-dosen kita itu sudah terhome base. Dan kalau kita mau mencari dosen dari luar sulit juga karena dengan segala prosedural untuk masuk itu kan ada standar-standarnya. Iya, betul. Nah, kalau kita mau memanfaatkan dosen-dosen kita di Unhas banyak karena ada satu program studi itu sudah lebih home base-nya. Iya. Ada program studi yang sudah lebih dari satu bidang. Nah, itu yang kami merasa memerlukan waktu cukup panjang dan lebih untuk menerima atau mencari dosen home base. Tapi alhamdulillah atas kerjasama semua pihak, Iya. kami
tidak terlalu lama kemudian kami bisa penuhi. Karena misalnya kalau kami mau butuh dosen home base atas nama ini misalnya, maka cukup kami berkomunikasi dengan dekan terkait. Baru kemudian meminta kesediaan dosen tersebut untuk pindah home base. Pindah home base itu berarti bukan harga mati, tidak boleh lagi melakukan aktivitas di tempat lain, tidak. Dia hanya secara dokumen dia menjadi home base di prodi yang baru ini. Tapi khusus untuk S2 Ketahanan Nasional kami itu cukup agak leluasa sedikit. Pertama, ternyata di Unhas ini banyak kita punya dosen-dosen yang alumni dari Lemhanas. Lemhanas. Alumni Lemhanas. Yang konotasinya itu adalah sebuah konotasi pengetahuan ketahanan dan pertahanannya. Mereka sudah dilatih di Lembaga Pertahanan Nasional. Itulah mereka yang membantu kami membuat studi kelayakan, dan mereka juga ada beberapa yang bersedia menjadi dosen home base yang kami butuhkan. Jadi untuk S2 Ketahanan Nasional itu bagi dosennya saya rasa lebih mudah untuk saya dapat dibanding dengan yang lain. Dibanding yang lain ya, Prof. Karena memang banyak alumni kita yang dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Ya, betul. Yang tantangan yang kedua itu bukan tantangan sebenarnya. Saya selalu mengatakan ini adalah justru sebuah pendampingan ketat. Karena begitu kita mau sebenarnya segera membuka itu tidak bisa, karena kita harus melewati jalur-jalur. Kan di perguruan tinggi seperti Unhas ini yang PTBH, kan pimpinan universitas itu bisa memberikan izin pembukaan prodi baru. Tetapi untuk keluar isi pembukaan prodi baru itu tidak bisa semudah membalik kita punya telapak tangan. Saya sangat terbantu dengan kehadiran LPMPP kita, karena di sana tim-tim review dalam pembukaan prodi baru ini adalah orang-orang yang memiliki guru-guru besar kita yang memiliki kepakaran. Ada yang asesor BAM PT, ada asesor Lembaga Akreditasi Mandiri, ada yang reviewer, ada orang-orang senior. Jadi kalau sudah lepas dari review di lembaga, kami merasa itu akan sudah mulai mulus kalau masuk ke tingkat berikutnya, misalnya di Senat Akademik Komisi 1 yang diperluas. Karena kan kalau ada prodi baru yang kita buat itu, kita harus ke GPM internal dulu. Gugus Penjaminan Mutu ya. Iya, betul. Sudah oke, saya minta kesediaan Senat Akademik Sekolah Pascasarjana untuk membuat rapat persetujuan. Kita ekspos di depan Senat. Kalau sudah disetujui, kami menyurat ke lembaga pengkajian mutu LPMPP di Unhas. Di sana itu lama. Kadang-kadang dikembalikan, perbaiki lagi, dikembalikan, perbaiki. Ini dosen sudah ada home base di tempat lain. Ini tidak sesuai. Ini studi kelayakannya ditambah. Ini sarana prasarananya sekian. Sesudah itu baru hasil kajiannya di LPMPP ini diserahkan ke rektor sebagai laporan bahwa ini ada prodi baru. Rektor kemudian menyampaikan ke Senat Akademik untuk dibicarakan di Komisi 1 yang membicarakan tentang pembukaan prodi ini diperluas dengan menghadirkan seluruh ketua dan sekretaris komisi yang ada di Senat Akademik. Disitulah kami lagi datang di situ. Sesudah di situ, yang paling terakhir itu ya kami sangat berbangga dan berterima kasih karena ini berlapis-lapis di Majelis Wali Amanah. Di Majelis Wali Amanah itu kami kembali menyampaikan tentang kelayakannya. Betul. Bagaimana nanti kalau ada ini, apakah kehadirannya ini betul-betul tidak membebani universitas. Betul. Atau dia bisa jalan dengan kemampuan sendiri. Kemudian alumninya setelah selesai di mana nanti itu mereka akan prospek karir. Di situlah kami persiapkan bersama tim. Biasanya di sana juga cukup ketat, tetapi saya melihat nuansa untuk membangun dan mengembangkan prodi itu ada di majelis kita. Sudah itu diserahkan ke rektor untuk keluar surat izin operasional. Jadi memang
Proses yang sangat panjang. Proses. Dan itu formally dilakukan, tapi timnya itu bolak-balik loh. Iya. Bolak-balik. Oh ada lagi ini, oh lagi ini. Belum lagi kami hitung bagaimana rapat bersama tim task force, bagaimana kami bicarakan di rapat pimpinan, ini lagi. Tapi kan memang seperti itulah sesungguhnya harus terjadi. Iya. Ya, semua harus dibuat sedemikian rapi supaya pertanggungjawaban kita ke masyarakat terhadap prodi ini layak dan betul-betul bisa. Jangan sampai dibuka kemudian bagaimana kalau tidak peminat? Iya betul. Bagaimana kalau tidak ada yang mendaftar sementara sudah ada perangkat kaprodinya, sudah ada perangkat dosen dan seterusnya. Itu semuanya itu kan butuh dukungan dari universitas. Jadi memang proses panjang dan ketat untuk kelayakan dalam pembentukan suatu program studi ya Prof. Ya, tapi kan prinsipnya kita itu memang semua ini dilakukan secara berevolusi pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Tidak bisa sesuatu dibuat revolusioner. Oke. Tidak bisa. Apalagi bertahap. Ya, bertahap. Oke. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas, masih akan membahas sedikit tentang ketahanan nasional, khususnya mengenai prospek karirnya Prof. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas mengenai S2 Manajemen Pendidikan dan S3 mengenai transportasi. Namun ditahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam program Unhas Speak Up bersama dengan Prof. Budo, Dekan Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Nah Prof, kita akan membahas mengenai prospek karir untuk alumni dari ketahanan nasional itu seperti apa? Apakah memang lulusannya lebih diarahkan untuk bekerja di lembaga pemerintahan dan militer, ataukah ada ruang yang lebih luas di sektor swasta dan lembaga internasional? Ya. Jadi begini menurut saya secara umum ya, bukan hanya S2 ketahanan nasional. Alumni kita ini memang sudah tidak bisa lagi kita seperti layaknya menjudge mereka begitu lulus dia bisa bekerja di bidangnya sesuai dengan kita punya daya pikir. Ini S2 ketahanan nasional itu ya mungkin secara harfiah awam ya, kita berpikir mungkin nanti akan bekerja di segmen-segmen di mana mereka itu ada yang terkait dengan masalah ketahanan dan pertahanan. Padahal itu sempit banget itu ya. Sekali. Jadi mereka bukan hanya bisa bekerja di sebuah lembaga-lembaga state begitu ya, tetapi di lembaga-lembaga swasta juga mereka bisa. Betapa luas segmen-segmen yang mereka bisa. Di industri bisa. Iya. Ya, di industri bisa. Di lembaga-lembaga pemerintah bisa. Apalagi kalau memang berhubungan dengan dan erat kaitannya dengan segmen-segmen yang terkait dengan masalah-masalah ketahanan. Dan ketahanan di bidang sosial, ketahanan di bidang ekonomi, ketahanan di bidang ideologi, politik, ideologi dan seterusnya. Kalau kita pikir kan luas itu sebenarnya. Iya betul. Jadi ini adalah bahagian dari meningkatkan capability mereka, kompetensi mereka di bidangnya masing-masing yang terkait dengan segmen ketahanan yang kita buka itu. Dan boleh jadi nanti pada saat mereka mengikuti pendidikan mungkin
pada semester awal itu dia mengikuti dulu mata kuliah umum. Oke. Semester berikutnya atau ada mata kuliah khusus untuk sudah mengarah ke kompetensi terkait mereka. Oke. Dan nanti kita akan bagi mereka nanti itu sesuai dengan bidangnya yang mereka mau kembangkan dengan pembimbingnya, ya bimbing 1, bimbing 2, penguji dan seterusnya. Bahkan menurut saya segmen-segmen yang mereka harus teliti nanti itu yang terkait dengan apa yang mereka minati. Kalau misalnya dia seorang yang sudah lama bergelut di bidang ekonomi dan mau bicara tentang ketahanan ekonomi, ya nanti penelitian tentang masalah ketahanan ekonomi. Kalau misalnya teman-teman berasal dari pertanian yang selama ini menggeluti menyangkut tentang kebijakan-kebijakan di bidang pertanian dan seterusnya, ya nanti pembimbing dan pengujinya atau tema-tema risetnya itu harus berhubungan dengan masalah ketahanan pangan dan seterusnya begitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalnya memang ada yang memang orangnya dari sananya, misalnya dari kepolisian, ya dari militer, dari TNI, ya kita arahkan ke ketahanan dan pertahanan. Nah, seperti itu ya. Segmennya ada. Kita sebenarnya tidak ragu-ragu lagi mengembangkan program magister ini, karena sesungguhnya terlalu sempit pikiran kita bahwa orang itu dikembangkan atau orang itu mengikuti pendidikan semata-mata untuk bekerja. Iya. Karena pekerjaan itu akan datang sendiri setelah kita kompeten. Setelah kita memiliki skill, setelah kita memiliki pengetahuan, pekerjaan akan datang sendiri. Oleh karena itu banyak orang-orang yang saya ini, ya mohon maaf, jobless ya, menganggur karena dia hanya menekuni bidangnya ya itu saja. Ya mohon maaf, karena saya dokter, ya mohon maaf saya dokter mata ya. Tetapi kan repotlah saya ini sebagai dokter mata kalau saya hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang mata. Yang saya hadapi itu adalah masyarakat yang penuh problema sosial. Betul. Pasien. Di kamar operasi saya berhadapan dengan teknologi di bidang instrumentasi. Kemudian pada saat saya mau mengembangkan ilmu saya di bidang mata, saya berhubungan dengan ilmu-ilmu engineering dan seterusnya ya. Jadi sempitlah kita ini di zaman sekarang kalau kita hanya sama dengan universitas ini kita harus kembangkan sudah masuk ke dalam dunia yang global. Itulah sebabnya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu sesungguhnya yang sepertinya sudah mulai redup-redup dibicarakan sekarang. Itu sebenarnya tujuannya ke sana itu. Tujuannya ke sana supaya para alumni ini begitu selesai sudah siap mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Mengabdikan diri itu ke luas ya, bekerjakah atau menjadi apalah dan seterusnya. Nah jadi yang saya tangkap nih Prof, terkait untuk ketahanan nasional sendiri, mungkin ada para pemirsa calon mahasiswa baru yang tertarik dengan program studi ketahanan nasional. Jadi program studi ketahanan nasional ini prospek karirnya tidak hanya di lembaga pemerintah ataupun di bidang militer saja, namun tentu begitu luas, ada di sektor swasta, industri dan lain sebagainya. Karena untuk ketahanan nasional sendiri di Universitas Hasanuddin tidak hanya membicarakan soal yang militer dan ketahanan itu saja, tapi juga akan belajar mengenai banyak hal, mengenai ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Dan juga yang saya tangkap ilmu yang penting ini adalah bahwa kita harus bahwa pendidikan saat ini bukan hanya untuk bekerja ya Prof. Pendidikan itu harus memang didampingi dengan skill, karena dengan skill pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai S2 program Magister Manajemen Pendidikan nih Prof. Kalau Unhas sendiri itu seperti apa dan kesiapannya hari ini seperti apa? Ya ini prodi yang saya juga cukup andalkan sesungguhnya ini. S2 Manajemen Pendidikan ya. Sama tadi ini S2 Ketahanan Nasional. Mohon maaf, kami selalu mendiskusikan dan membedakan antara pengertian ketahanan dan pertahanan. Kan beda ya. Sama dengan manajemen S2 Manajemen Pendidikan. Waktu kami mau buat itu kami juga membuat studi kelayakan dulu. Studi kelayakannya ini apa sebenarnya ini yang kita mau buat di bidang pendidikan.
manajemen. Nah, manajemennya apa? Manajemen pembelajaran atau manajemen pengelolaan Iya. atau manajemen sistem sarana prasarana pembelajaran yang begitu sangat maju. Ternyata itulah semua yang menjadi pertimbangan. Kemudian kita ya studi kelayakan itu kan harus ada benchmarking ya. Betul. Nah, di beberapa perguruan tinggi sesungguhnya ini S2 manajemen pendidikan ini itu lebih banyak bervariasi di mana-mana. Ada Iya, yang betul. manajemen teknologi pendidikan, ada kajian manajemen pendidikan, ada yang khusus manajemen digitalisasi pendidikan. Nah, tetapi kita melihat ini, oh ini beda, ini beda, ini beda, ini. Nah, karena selain kita membuat prodi itu sekali lagi pangsa pasar juga. Iya. Kita harus lihat pangsa pasarnya siapa dan kenapa dia memilih kita. Sesudah itu yang kita pikirkan begitu selesai di mana mereka bisa didaya gunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, awalnya itu S2 manajemen pendidikan ini adalah kita kan di negara kita ini sistem pendidikan itu kan ya bertingkat berlevel-level ya. Betul. Ada pendidikan tingkat dasar, ada lagi yang pendidikan PAUD dan seterusnya, ada juga pendidikan tingkat menengah, Iya, betul. pertama, atas dan pendidikan tinggi. Semua ini kan perlu diatur, perlu diolah, kemudian perlu distandarisasi. Ya ujung-ujungnya itu perlu dimanage dengan baik. Sekarang ada kalau kita mengatakan kepala sekolah itu adalah manajer misalnya, Iya. tapi apa dia tahu enggak kira-kira standarisasi manajemen Iya, di betul. bidang pendidikan bagaimana. Nah, oleh karena itu kita membuat S2 manajemen pendidikan ini untuk memfasilitasi para pemerhati-pemerhati pendidikan, kemudian pelaku-pelaku di bidang pendidikan itu untuk bisa mengisi kemampuan dan talent mereka untuk menjadi lebih tinggi. Oke. Ya, Pertanyaannya, Prof. Ini untuk manajemen pendidikan dan juga ketahanan nasional tadi ini kan baru mau dibuka. Itu rencana kuota penerimaan mahasiswa baru untuk pertama kali nanti ada berapa? semester depannya, Iya. ini kan baru saja pengumuman penerimaan untuk semester ini. Semester depan itu kita insya Allah mudah-mudahan S2 manajemen pendidikan dan S2 ketahanan nasional itu sudah mulai buka. Nah, kita berharap mudah-mudahan dalam satu penerimaan ini tidak lebih dari 40. Tidak lebih dari 40? Tidak lebih dari 40. Saya tidak mau mengatakan minimal karena itu kita memasang target rendah. Iya. Tidak lebih dari 40. Itu berarti maksimal 40. Kalau ada 30 alhamdulillah. Oke. Ada 40 kita lihat kita punya kondisi ya. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak lebih dari 40 dan jangan sampai kemudian sepi peminat. Kalau sepi peminat berarti kegagalan ada pada kami. Iya. Artinya mungkin kajian kami, kelayakan kami itu kurang atau mungkin kami kurang bersosialisasi Iya. atau program studi ini tidak dikenal. Iya. Nah, kemarin waktu ada Open Day Unhas itu Unhas di Open ini, Day. ya kami berusaha mensosialisasikan beberapa prodi yang baru. Tapi karena S2 manajemen dan ketahanan ini belum formally keluar rekomendasinya dari pimpinan, jadi kami tidak berani mensosialisasikan dulu. Tapi begitu sudah ada, kami bergerak seperti biasa. Seperti biasa. Nah, Oke. seperti itu. Seperti ketahanan S2 ketahanan nasional ini, kami sudah mensosialisasikan pada pertemuan Dewan Pimpinan Daerah Alumni Lemhanas Oke. Sulawesi Selatan. Kami sudah Iya, betul. sosialisasikan. Oke. Nah, selanjutnya nih Prof. Jadi kemudian nanti untuk semester yang akan datang, pemirsa para calon mahasiswa baru akan dibuka tidak lebih dari 40 kuota. Jadi persiapkan diri kalian untuk program studi baru, program studi ketahanan nasional dan manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya nih Prof.
untuk yang akan dibentuk lagi nih, memang gebrakan dari pasca sarjana Unhas memang luar biasa ya Prof. Selanjutnya ada S3 transportasi Prof. Mungkin Ya. boleh dijelaskan. Ya betul S3. Sebelumnya itu saya ingin menyampaikan begini ya, bahwa semua itu atas dasar studi kelayakan. Iya betul. Dan dengan banyaknya yang kita sudah buka ini, kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Wirsatu yang Pak terkait Hussein. langsung, bahwa sekarang ini pimpinan universitas menginginkan memang kita buka prodi baru, tapi kalau itu secara kelayakan masih ada touch more than 50% dengan prodi yang ada, Oke. kita bisa jadikan konsentrasi. Oh, oke. Mengerti ya? Paham. Nah, tetapi untuk yang baru ini kita sudah berpikir ini memang sebaiknya prodi baru. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita mau buat segmen prodi yang baru, kalau bukan pendalaman, maka pengembangan. Iya. Kalau bukan pengembangan, kemudian peningkatan level begitu ya. Iya, betul. Nah ini S2 S3 transportasi yang kita bikin ini dikembangkan dari basic kita, bahwa kita sudah punya S2 transportasi. Iya betul. Dan S2 transportasi kita ini itu peminatnya cukup lumayan. Kemudian pangsa pasarnya juga ada. Kemudian transportasi, mohon maaf, jangan hanya dilihat bahwa ini adalah transportasi bus, Kendaraan. pesawat, kendaraan, kapal laut. Iya betul. Tapi ini kerja ekonominya sebuah Iya, transportasi. Pengaruh sosialnya, Betul. ya buat rel kereta api dari Makassar ke Palu. Iya. Bukan berarti berapa bensin yang dipakai, berapa orang naik nanti di kereta. Bukan. Dampak ekonominya dan sosialnya bagaimana. Seperti itu. Dan ternyata S2 transportasi ini itu sudah dibahas beberapa yang terkait dengan itu. Dan memang sepertinya banyak di antara alumni kita maupun orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu dan skill itu sudah state magister misalnya, Iya. atau S2 terapan di bidang transportasi, mau pengembangan lagi yang lebih tinggi. Dibukalah S2 S3 transportasi. Karena begini, kebanyakan S2 transportasi kami itu mengambil S3-nya di S3 pembangunan. Oh, oke. S3 apa di studi pembangunan, bukan juga membangun dulu lah. Pembangunan di bidang transportasi. Seperti kami punya partner Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta itu kebanyakan manajer-manajernya itu kepala atau subordinat dari pimpinan itu mengambil S3 di bidang studi pembangunan. Tapi studi pembangunan yang diambil itu adalah studi pembangunan yang related to transportation begitu, atau related to pelayaran. Oke. Nah kalau begitu ya, kenapa kita sudah punya basicnya S2 yang cukup, peminatnya cukup bagus, tuntutannya juga cukup banyak, pasarnya juga lumayan, nah kita buatlah S3 transportasi. Sekarang ini posisinya sudah ada di review di lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran LKMPP. Oke, nah jadi pemirsa untuk saat ini masih dalam proses tahapan pembentukan untuk program S3 transportasi, dan perlu pemirsa ketahui bahwa Universitas Hasanuddin sebelumnya sudah memiliki program studi S2 untuk transportasi, dan jangan berpikiran sempit ya Prof terkait bahwa untuk transportasi kita hanya akan belajar kendaraan. Namun tentu ada yang dipelajari dari bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Karena misalnya ada pembangunan, misalnya ada bangun kereta api Makassar ke Bonim, yang dipikir itu bukan hanya biaya berapa akan dikeluarkan untuk membentuk ini, tentu ada sosial siapa saja yang terdampak dari pembangunan kereta itu. Saya mau sampaikan bahwa para pakar-pakar kita ini di S2 yang kami buat ini itu sudah sangat related. Kalau S3 transportasi, siapa yang tidak mengenal, mohon maaf saya sebut nama aja ya, misalnya Profesor Yamin Jingka ya, beliau adalah kita punya senior guru besar di bidang transportasi perkapalan dan seterusnya kan. Kemudian ekonom kita dari ekonomi Prof Asdar
Beliau membantu kita di bidang itu. Kemudian Prof Sakti, kita punya engineer di bidang transportasi, tentang masalah bandara dan seterusnya. Mereka ahli-ahlinya. Jadi variasi ahli yang ada sebagai sumber daya di S3 transportasi itu menunjukkan kepada kita bahwa seperti itulah bidang-bidang nanti akan dikembangkan. Iya, oke. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan S3 transportasi ini juga tahun 2025 sudah bisa kita buat. Oke. Kita buat. Jadi Jadi di tahun 2025 ini Prof nanti akan dibentuk pertama program studi Magister Ketahanan Nasional, program studi Magister Manajemen Pendidikan, dan ada program S3 untuk transportasi. Oke, sebagai closing statement Prof, mungkin boleh penyampaian kepada para pemirsa Unhas TV, khususnya para calon mahasiswa baru yang ingin bergabung dalam Unhas, khususnya dengan untuk di Pasca Sarjana Unhas sendiri dengan program-program studinya yang baru. Iya, ya jadi ini kesempatan yang baik bagi saya untuk menyampaikan kepada khalayak, terutama pada masyarakat yang memang memiliki animo untuk melanjutkan pendidikan di sekolah pasca sarjana, dan saya yakin pilihannya ke Unhas kalau mau mengambil program studi yang sedikit agak kekinian ya. Jadi kami sudah membuka, insya Allah tahun 2025 ini semoga kita semua diberi umur panjang dan kesehatan. Amin. Dan semangat untuk terus berkembang. Itu S2 Magister Manajemen Pendidikan. Itu pasarnya biar saya buat sempit ya, para pemerhati, para manajemen pendidikan di mana saja berada, silakan mengambil kesempatan ini untuk menjadi alumni pertama dan menjadi alumni kedua di Unhas ya. Kemudian S2 Ketahanan Nasional. Iya. Ini juga adalah prodi cukup langka dan spesifik di Unhas yang kita mau buka. Segmen pasarnya atau kompetensi pembelajarannya semua sudah lengkap di kurikulumnya, dan itu bisa untuk beberapa segmen ilmu ya. Jadi ketahanan di bidang ekonomi, ketahanan di bidang politik, ideologi, budaya, ketahanan pangan ya, ketahanan di bidang kesehatan juga ada. Semua itu harus semua bidang itu harus memiliki kemampuan daya tahan, begitu kan? Nah, seperti itu. Itu pengertian sempit, tapi kan secara ilmiahnya nanti itu bisa berkembang. Kemudian yang ketiga S3 transportasi. Ya, jadi S3 transportasi ini tentu pengembangan ilmunya nanti itu adalah pengembangan ilmu yang akademik ya, yang sesuai dengan hal-hal yang terkait dengan bidang transportasi. Transportasi dalam hal ini tentu saja transportasi di bidang darat, laut, udara. Tetapi dampak-dampak atau hal-hal yang terkait dengan transportasi ini banyak bidangnya, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, pertahanan juga. Iya, betul. Ya, ekonomi itu berhubungan. Silakan. Kami sangat berharap ini bisa diramaikan, dan ini juga dengan demikian menjadi ukuran bagi kami bahwa kami tidak salah membuka prodi baru. Iya. Kami tidak salah membuka prodi baru. Saya kira demikian dari saya. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof Budu atas closing statement-nya. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Prof Budu selaku Dekan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Semoga bisa menambah informasi-informasi kepada para pemirsa, khususnya para calon mahasiswa baru di luar sana yang ingin bergabung dalam program studi kriminologi, Magister Kriminologi. Ada juga program Magister dari Ketahanan Nasional,
program magister dari manajemen pendidikan, dan yang terakhir ada S3 transportasi. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Budu, PhD spesialis mata, konsultan Master Medical Education, atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama kali ini, Prof. Makasih. Iya, kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada para pemirsa Unhas TV yang setia menyaksikan Unhas Pickup hingga hari ini. Terus saksikan program-program lainnya hanya di Unhas TV. Untuk itu, saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh